Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami di sini berjumlah sebanyak 4 orang yang terdiri dari Amran Ismail, Apriani, Atika Jakaria dengan saya sendiri, dan Meutia Esania Talib. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, sistem pertahanan keamanan, serta sistem kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Implementasi nilai Pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara menjadi cara utama dalam memajukan bangsa yang lebih bermartabat dan berguna khususnya bagi negara Indonesia. Jadi yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya masyarakat Indonesia meyakini dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain. Oleh karena itu, sikap toleransi kepada sesama warga negara harus lebih dijunjung agar tidak terjadi selisih paham atau konflik antar keyakinan. Itulah penjelasan dari sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian akan dilanjutkan sila kedua dan sampai sila 5 oleh teman saya. Demikian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu kita harus menanamkan pada diri kita sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, khususnya orang-orang kecil. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela dan mengakui kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amran Ismail, kelas C dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, akan
melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Materi saya yang pertama yaitu Sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Sila Persatuan Indonesia. Dengan Sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia akan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa ini dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan yang persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam menggunakan hak-haknya untuk menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum ada satu kehendak yang dipaksakan, sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Yang musyawarah mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Karena itu, semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikat baik dan dan rasa tanggung jawab. Demikian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dari Prodi Administrasi Publik kelas C. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maupun Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak dan kewajiban. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila kelima yaitu yang pertama, selalu berbuat baik terhadap semua orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, menegur siapapun yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri maupun orang lain dan membantu memperjuangkan keadilan orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf. Terima kasih.